Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswa sekalian, hari ini pertemuan kita yang ketiga. Ya. Pertemuan yang ketiga, Anda dipaksa untuk bisa menyusun bab 1 proposal penelitian. Meskipun dengan catatan belum diwajibkan di backup oleh literatur. Misalnya ketika Anda menyusun latar belakang, kalau di yang aslinya itu Anda harus di backup dengan literatur. Tapi untuk saat ini belum diwajibkan karena kan waktunya nggak mencukupi ya. Tapi kalau ada yang sudah di backup oleh literatur, bagus juga. Kelihatannya belum ya, jadi belum di backup oleh literatur. Oke, kita kocok sebentar ya. Ada yang belum menyerahkan? Jangan menyerahkan tugas sesudah selesai kuliah, karena sebetulnya yang saya ingin bangun adalah rasa percaya diri. Jadi kalau Anda menyerahkan tugas sesudah kuliah, itu namanya Anda nggak pede. Padahal kekuatan mahasiswa STPN itu dipercaya diri. Ciri khas sekolah kedinasan itu pada rasa percaya dirinya. Jadi bedanya STPN dengan kampus lain itu dipercaya diri. Maka kemudian menjadi penting buat saya untuk membangun itu. Ya. Ketika di semester 3 kan saya sudah cerita bagaimana saya dipelonco oleh senior ketika di Bandung. Dan itu kekuatannya adalah rasa percaya diri. Silakan yang belum menyerahkan, segera serahkan, kemudian saya kocok, kemudian kita tentukan 3 orang. Ayo cepat. Ya. Ayo cepat yang belum menyerahkan. Oke, orang pertama akan bicara bab 1, pendahuluan, proposal penelitian di video 1, basisnya video 1. Orang kedua video 2, orang ketiga video 3 ya. Orang pertama, Muhammad. Nah. Yang namanya Muhammad siapa? Mana yang namanya Muhammad? Gak ada? Ketika saya bilang Muhammad, Anda pede. Angkat tangan 3 orang, 4 orang nggak apa-apa. Baru kemudian belakangnya Rizky. Muhammad Rizky Aditya Wiguna. Maju. Jadi kalau Anda punya nama, pede dengan nama Anda ya. Percaya diri bahwa nama Anda itu baik. Saya foto, nanti Anda bisa bahas sama-sama saya ya. Sudah saya kirim di WA Group. Silakan buka WA Group, Mas. Silakan gunakan mikrofon, perkenalkan, kemudian jelaskan. Jelaskan lengkap dulu dari mulai judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Aditya Wiguna, kelas C. Jadi tugas kedua ini yang saya ambil dari berbagai macam video, khususnya video pertama saya mengambil judul penelitian yaitu edukasi perihal pertanahan yang berkaitan dengan tanah sengketa, tanah terlantar, dan tanah timbul di lingkungan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Yang kedua yaitu adalah latar belakang penelitian. Latar belakang yang mengenai dari judul tersebut memiliki tujuan dalam memberi wawasan yang lebih untuk dipahami oleh masyarakat perihal tanah sengketa, tanah terlantar, dan tanah timbul dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya konflik pertanahan. Selanjutnya ada rumusan masalah penelitian. Mengenai konflik pertanahan tidak luput dari permasalahan yang sering terjadi yang mengaitkan dengan adanya permasalahan pada tanah sengketa, tanah terlantar, dan tanah timbul terhadap masyarakat. Dan yang terakhir adanya tujuan dan kegunaan penelitian, memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat perihal tanah sengketa, tanah terlantar, dan tanah timbul agar dapat meminimalisir terjadinya konflik pertanahan dan adanya pembuatan banner yang berisikan informasi tentang alur dalam pengadaan tanah untuk mengatasi akan hal itu dan dikomunikasikan berupa penyuluhan kepada masyarakat. Oke ya, Anda sudah baca dan sudah dengar penjelasan dari yang membuat. Pertama, kritiknya adalah judul terlalu luas. Ya. Di situ ada banyak item yang harus dibahas. Ada tanah sengketa, itu kalau dibahas bisa 500 halaman. Tanah terlantar 500 halaman, tanah timbul 500, jadi 1.500 kira-kira nanti hasil penelitiannya itu. Jadi kritik saya adalah terlalu luas. Jadi Anda jangan membayangkan bahwa nanti kalau terlalu sedikit saya nggak punya peluang menulis, Pak. Kalau cuma tanah sengketa, nanti cuma berapa lembar. Itu kalau cuma definisi. Tapi Anda kan penelitian. Penelitian itu bukan cuma definisi tanah sengketa adalah itu satu alinea, bukan. Penelitian itu bicara tentang sesuatu secara detail, mulai dari yang filosofis sampai kemudian yang implementatif. Dari mulai teori yang paling general, teori yang middle, teori yang teknis, sampai kemudian pelaksanaan di lapangan. Jadi apa nasihatnya? Nasihatnya adalah pilih salah satu, mau tanah sengketa, tanah terlantar, atau tanah timbul. Ya, pilih salah satu, jangan semuanya diambil. Kemudian yang berikutnya, kalau Anda lihat di latar belakang itu disebut juga ada istilah konflik pertanahan, itu item tersendiri. Jadi konflik pertanahan itu item tersendiri, tanah sengketa itu pilih. Kalau misalnya mau bicara tentang konflik, tinggal nanti ditentukan konflik pertanahan, misalnya dalam konteks apa? Konflik pertanahan dalam konteks tanah sengketa, oke. Tentu saja di tanah sengketa, itu berarti redundan ya, pengulangan, nggak usah. Jadi misalnya konflik pertanahan yang dilatar belakangi oleh tanah terlantar misalnya begitu, atau yang lain. Ya. Jadi pilih. Jadi ini ada 4 pilihan. Judulnya itu harus memilih ya. Peneliti harus memilih konflik pertanahan, tanah sengketa, tanah terlantar, atau tanah timbul. Nah, karena judulnya terlalu luas, latar belakangnya juga jadi nggak jelas ya. Misalnya sekarang kita ambil judulnya adalah kita gunakan kata edukasi karena ini kan menunjukkan bagaimana beliau ingin bicara tentang edukasi. Edukasi pemanfaatan tanah timbul misalnya begitu ya. Jadi judulnya misalnya kita tulis edukasi pemanfaatan tanah timbul untuk kesejahteraan masyarakat. Edukasi pemanfaatan tanah timbul untuk kesejahteraan masyarakat. Kurung buka studi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Bekasi itu Jawa Barat ya? Ya. Jadi judulnya adalah edukasi pemanfaatan tanah timbul untuk kesejahteraan rakyat
kurung buka studi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Judulnya singkat dan kemudian itemnya hanya satu, tanah timbul. Tanah timbul diapakan? Diedukasi. Dalam rangka apa? Kesejahteraan masyarakat. Jadi ada 3 poin penting. Oke, poin penting ya, edukasi, tanah timbul, dan kesejahteraan masyarakat. Nah baru kemudian ketika bikin latar belakang, 3 item itu dijelaskan, apa itu edukasi, apa itu tanah timbul, apa itu kesejahteraan masyarakat. Tidak perlu detail, tapi dikasih gambaran supaya orang yang baca judulnya paham, oh itu maksudnya. Kemudian cari literaturnya yang memberikan definisi 3 item itu. Ya, cukup definisi. Selesai, kemudian dirangkai jadi satu kalimat, sehingga kemudian orang menjadi paham maksud dari judul itu. Itu di latar belakang. Kemudian ditambahkan penjelasan tentang pentingnya, ya, tentang pentingnya hal tersebut. Nah, kalau judulnya adalah edukasi pemanfaatan tanah timbul untuk kesejahteraan masyarakat, studi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, maka rumusan masalahnya menjadi mudah. Rumusannya mudah karena kita kan sedang belajar tentang metode penelitian kualitatif. Judulnya kualitatif, rumusan masalahnya kualitatif. Mudah, tinggal gunakan mengapa dan bagaimana. Yang rumusan masalah pertama, mengapa dibutuhkan edukasi pemanfaatan tanah timbul untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Mengapa? Yang 2, bagaimana pelaksanaan edukasi pemanfaatan tanah timbul untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Mengapa edukasi, bagaimana pelaksanaan edukasi. Itu rumusan masalahnya. Karena rumusan masalahnya sudah jelas, maka tujuannya juga jadi lebih mudah. Tujuan untuk mengetahui pentingnya atau penyebab dibutuhkannya edukasi bla bla bla. Dilanjutkan tulisan judulnya. Kemudian yang kedua untuk mengetahui pelaksanaan edukasi dan seterusnya. Mudah kok. Kalau judulnya sudah tegas, mudah, maka kemudian rumusan masalahnya jadi lebih mudah, tujuannya jadi lebih mudah. Rumusan masalah tinggal tambahkan mengapa dan bagaimana, tujuannya untuk mengetahui 2 itu. Nah, kemudian masuk kegunaan. Nah, kegunaan terserah Anda. Kegunaan buat Anda misalnya untuk kalau yang nanti skripsi, kegunaan bagi peneliti untuk memenuhi persyaratan menempuh pendidikan diploma 4. Untuk STPN untuk reservoir pengetahuan. Reservoir itu semacam sumur cadangan gitu ya, untuk reservoir pengetahuan. Untuk BPN sebagai masukan. Gitu. Jadi jelas ya, jadi mudah kalau Anda kemudian berhati-hati dengan judulnya. Saya pikir demikian. Aplaus buat Muhammad Rizky Aditya. Terima kasih. Oke, sekarang kita ambil yang tengah. Yang namanya Yusuf ada berapa orang? Satu? Oh, ya. Saya foto dulu ya. Video 2 yang belakang. Ya, video 2. Ini video 2. Ini ya. Iya. Ya, sudah saya kirim di WA Group. Itu Yusuf, silakan buka. Silakan dipresentasikan. Saya periksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait video 2 dalam sebuah PowerPoint kali ini, saya menyimpulkan untuk judul penelitian yang akan diambil, yaitu analisis yuridis pelepasan sebagian hak guna usaha dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Bangka. Untuk latar belakangnya, dari awal saya berikan sedikit informasi tentang pemanfaatan tanah yang
yang di lembaga ini tanah jika dimanfaatkan dengan baik akan sangat menguntungkan bagi pemiliknya. Salah satu contohnya tanah dapat memberikan hasil yang signifikan dari perkebunan, pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk menunjang pemanfaatan tersebut, pemerintah memberikan guna usaha bagi para pihak yang membutuhkan. Guna usaha dimuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk pertanian, perikanan, dan peternakan. Berdasarkan ketentuan pasal 19 UPA, hak guna usaha atas tanah perlu didasarkan kepastian hukum terhadap hak atas tanahnya. Masa berlaku hak guna usaha diberikan paling lama 35 tahun dan diperpanjang 25 tahun serta diperbarui untuk jangka 35 tahun yang diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Kemudian ada sedikit uraian dari HGU yang dikelola oleh perkebunan. Perkebunan yang dikelola oleh perusahaan dengan luas 250 hektar atau lebih wajib memvalidasi pembangunan ke kebun masyarakat sekitar sedikitnya 20% dari total luas area yang diusahakan oleh pemegang hak pada saat perpanjangan atau pembaharuan haknya. Namun di Kabupaten Bangka justru perusahaan-perusahaan tersebut memberikan prioritas yang lebih kepada masyarakat yang ada di sekitar, bahkan hingga mencapai 70% dari total wilayah area perkebunan tersebut. Dari hal tersebut di atas tidak sedikit akan menimbulkan permasalahan pertanahan pada masyarakat yang menerima plasma atau proporsi HGU dikarenakan luasan yang dilepaskan oleh HGU tidak sebanding dengan jumlah masyarakat sekitar yang berada di area HGU. Tanah plasma tersebut akan kesulitan didaftarkan karena faktor batas kepemilikan maksimum yang dimiliki masyarakat oleh perseorangan, yaitu untuk perkebunan sebatas 5 hektar. Dari permasalahan di atas timbul lagi berkurangnya pengkajian terhadap lahan yang dilepaskan sesuai dengan populasi masyarakat sekitar HGU. Faktor lain hal tersebut adalah perusahaan sudah tidak mampu membiayai operasional lahan HGU yang sangat luas, sehingga sebagian haknya dilepaskan saat proses perpanjangan HGU. Dari hal tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait analisis yuridis pelepasan sebagian dari HGU dalam pelaksanaan reforma agraria dari Kabupaten Bangka. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana proses perpanjangan HGU di Kabupaten Bangka. Kemudian yang kedua, bagaimana kesepakatan masyarakat dengan perusahaan-perusahaan pemegang HGU terkait pembangunan plasmanya. Kemudian yang ketiga, ada bagaimana proses regulasi aset dari pembangunan plasma tersebut. Untuk tujuan dan penggunaan, yang pertama mengetahui proses perpanjangan HGU di Kabupaten Bangka. Kemudian yang kedua, mengetahui proses dan hasil kesepakatan warga dengan perusahaan. Kemudian yang ketiga, mengetahui solusi regulasi tanah masyarakat hasil pembangunan plasma. Mungkin cukup sekian, Pak. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Mari kita kritik pelan-pelan ya. Pertama, perhatikan perintah. Jadi kalau perintahnya misalnya Anda segera ke Jakarta, maka jangan ke Surabaya. Ya? Kalau perintahnya ke Jakarta, jangan ke Surabaya. Kalau perintahnya ke Surabaya, jangan ke Jakarta. Ikuti perintah. Perintahnya adalah Anda harus membuat bab 1 metode penelitian kualitatif. Maka Anda nggak boleh buat metode penelitian kuantitatif dan nggak boleh buat metode penelitian hukum. Analisis yuridis itu penelitian hukum. Ya, jadi maka kemudian langkah pertama yang harus diperbaiki, tulisan analisis yuridisnya dibuang. Karena itu metode penelitian hukum dan itu nanti disampaikan oleh Bu Widi. Nah, ini ada berita menarik sekaligus mumpung saya ingat. Jadi ada perubahan SK. SK mengajar metode penelitian itu ada perubahan. Awalnya saya hanya diberi tanggung jawab kelas ABC. Kemudian para pimpinan rapat ternyata kelas DEF butuh dosen metodologi penelitian kualitatif. Akhirnya kemudian saya diminta masuk ke kelas DEF. Nego bla bla bla, saya nggak bersedia kalau sebelum UTS, karena sebelum UTS saya sibuk di ABC. Saya bilang saya bersedia sesudah UTS, maka kemudian nanti sesudah UTS saya akan masuk di kelas DEF. Nah, nego berikutnya, Ibu Widi akan ketemu Anda. Karena menurut Ibu Widi, beliau ingin sekali menyampaikan tentang metode penelitian hukum. Nah, ketika saya persilahkan masuk di pertemuan 6 dan 7,
beliau bilang sebelum UTS beliau padat. Maka kemudian nanti Anda ketemu Bu Widi di pertemuan sesudah UTS. Jadi yang unik buat Anda adalah sesudah UTS Anda akan ketemu 3 dosen. Ibu Wulan Kunciriani, mixed method, ketemu Pak Eko Soeharto, metode kuantitatif, dan ketemu Ibu Widi, metode penelitian hukum. Jadi Anda memang sebelum UTS fokus di kualitatif. Ya. Itu perkembangan terkini ya. Oleh sebab itu bagi yang ingin menyusun dengan metode penelitian hukum mohon bersabar. Nanti Ibu Widi akan lebih keren, lebih bagus ketika Ibu Widi yang menyampaikan. Walaupun saya sudah siapkan PowerPoint-nya, saya sudah siapkan 2 literaturnya, tapi saya pikir itu lebih keren kalau disampaikan oleh Ibu Widi, dan sebelum UTS kita fokus di kualitatif. Jadi Anda nanti matang di kualitatif. Ya, soal yang sesudah UTS itu urusan Anda dengan Tuhan ya. Karena Anda akan berhadapan dengan 3 dosen. Ya, itu anggap itu sebagai takdir ya, karena saya kemudian juga dikasih tanggung jawab, dan saya bilang kalau saya dikasih tanggung jawab DEF saya ingin detail. Saya nggak bersedia ngasih materi setengah-setengah. Jadi mereka harus saya ajarkan sampai bisa bikin metode penelitian kualitatif. Jadi nanti jangan heran kalau skripsi 90% metode ini adalah kualitatif. Jangan heran karena fenomenanya begitu. Saya selalu menyampaikan sampai detail, sementara yang lain balap-balapan itu ya. Oke, sekarang kritik pertama, hilangkan analisis yuridis karena itu metode penelitian hukum, sedangkan tugasnya adalah metode penelitian kualitatif. Nah, apakah kalau itu dihilangkan masih bisa bagus judulnya Pak Aris? Masih bisa. Mari kita lihat judulnya dengan menghilangkan analisis yuridis. Pelepasan sebagian hak guna usaha dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Nah, tambahkan provinsinya supaya lebih detail. Jadi tetap keren judulnya ya, dengan menghilangkan analisis yuridis. Pelepasan sebagian hak guna usaha dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Bangka. Kemudian beliau bertanya misalnya, Pak Aris bagaimana kalau saya ingin meneliti legalisasi aset? Legalisasi aset itu bisa diteliti dengan kualitatif, tidak harus dengan metode penelitian hukum. Legalisasi aset itu kan istilah. Itu istilah sosiologis. Kenapa saya bilang istilah sosiologis? Itu kan sebetulnya istilah pengakuan keabsahan bidang tanah. Legalisasi aset itu artinya adalah pengakuan keabsahan bidang tanah. Yang mengakui siapa? 2, masyarakat dan pemerintah. Jadi yang nanti dibahas proses pengakuannya, ya bukan masalah hukumnya. Jadi itu cara saya mengajar untuk tidak masuk ke wilayah metode penelitian hukum. Jadi itulah kualitatif ya. Jadi dia punya ciri khas. Maka nanti kalau judulnya adalah pelepasan sebagian hak guna usaha dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, di latar belakang kata kuncinya adalah pelepasan hak, kemudian hak guna usaha, kemudian reforma agraria. Pelepasan hak guna usaha, reforma agraria. Nah itu nanti dijelaskan di latar belakang. Tidak harus terikat pasal demi pasal seperti yang ada di sini, tapi silakan saja didefinisikan berdasarkan pasal kalau itu kemudian memang menjadi penting ya. Tetapi tidak berarti itu bagian dari metode penelitian hukum. Nah, kemudian judul sudah, latar belakang sudah, mari kita lihat rumusan masalahnya. Apakah rumusan masalahnya itu masuk ke ranah metode penelitian kualitatif? Rumusan masalah pertama, bagaimana proses perpanjangan hak guna usaha di Kabupaten Bangka? Masuk kualitatif. Bagaimana kesepakatan masyarakat dengan perusahaan-perusahaan pemegang HGU terkait pembangunan plasma atau pembentukan plasma? Masuk kualitatif. Bagaimana proses legalisasi aset? Nah, kalau pengertian legalisasi aset seperti yang saya jelaskan tadi, pengakuan keabsahan itu masuk di kualitatif. Itu nanti ada di sosiologi namanya teori pengakuan, ya, claiming theory, ya, ada teorinya. Bukan cuma ada pasal ya, kalau Anda pakai metode penelitian hukum ada pasalnya. Kalau Anda di kualitatif seperti yang saya biasa lakukan, basisnya adalah teori ya, bukan peraturan perundangan. Kemudian tujuan sudah oke, mengetahui 1, 2, 3 sesuai dengan rumusan masalahnya, tapi yang belum ada di sini adalah kegunaan penelitian. Kegunaannya belum ada. Tujuan dan kegunaan itu terpisah ya. Tujuan itu aspeknya objektif sesuai dengan rumusan masalah. Kegunaan aspeknya subjektif sesuai dengan kepentingan para pihak.
Jadi berbeda, maka kemudian nanti jelaskan kegunaan penelitian bagi peneliti memenuhi ketentuan pendidikan program diploma 4, bagi STPN reservoir pengetahuan, bagi BPN sebagai masukan gitu ya. Oke, saya pikir demikian. Applause buat Yusuf. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Oh ya. Jadi Anda bisa lihat yang orang pertama agak kacau sedikit, orang kedua sudah mulai bagus, mudah-mudahan orang ketiga lebih bagus ya. Dan nanti di akhir kegiatan, di akhir perkuliahan, saya berharap mudah-mudahan Tuhan berkenan Anda bisa bikin proposal dan bisa bikin laporan penelitian kualitatif. Orang ketiga, orang terakhir, Fadliyatul Mardiatin. Mana orangnya? Oke. Saya foto dulu ya. Lain kali sebelum acara diundi kamu sudah serahkan. Nggak usah pakai alasan, kembali duduk. Lain kali serahkan sebelum diundi supaya kemudian Anda punya kesempatan yang sama dengan yang lain untuk tampil ke depan. Kalau di kelas PPKN, di kelas diploma 1, mereka bahkan minta Pak Haris dilelang. Jadi kan saya kan di setiap kelas selalu representasi. Mereka minta dilelang, saya bilang jangan dilelang. Kalau dilelang itu nanti tidak ada kesempatan yang sama. Nah, saya ingin punya kesempatan yang sama untuk tampil. Maka kemudian saya tunjuk dengan diambil berkasnya begitu ya. Ya, jadi tadi yang terlambat mohon jangan diulang ya. Kemudian saya foto dulu. Jadi Anda harus belajar percaya diri. Percaya diri itu bentuk martabat. Martabat manusia itu kan dipercaya dirinya. Anda nggak akan bermartabat kalau nggak percaya diri. Bagaimana mungkin orang lain percaya Anda kalau Anda saja nggak percaya pada diri Anda gitu ya. Maka menjadi penting itu percaya diri. Oke, fotonya salah. Harus video yang ketiga ya. Sudah saya kirim, bisa dibuka, bisa dibaca. Oke. Silakan Mbak, panggilannya apa? Fat, Pak. Fat, oh ya. Silakan Mbak Fat. Perkenalkan diri, kemudian bacakan. Nama saya Fadliyatul Mardiatin. Saya di sini akan membahas ke video yang ketiga. Saya membuat judul yaitu layanan peralihan berbasis elektronik atau lahan sionik. Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang penelitian, semakin pesatnya pertumbuhan teknologi menjadikan seluruh kegiatan yang ada di dunia berbasis elektronik. Seluruh instansi yang ada di Indonesia sudah menerapkannya dalam berbagai aspek layanan yang ada. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk mempermudah para pengguna layanan untuk mendapatkan fasilitas dari instansi tersebut, sehingga dapat memanfaatkan waktu dengan seefektif mungkin. Salah satunya adalah layanan elektronik yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Namun, terkadang layanan peralihan hak di Kantor Pertanahan membutuhkan waktu yang lama. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah pemohon harus datang ke Kantor Pertanahan untuk mengurusnya, sehingga dibutuhkan inovasi terbaru untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu layanan peralihan berbasis elektronik atau lahan sionik di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Rumusan masalah penelitian. Pertama, bagaimanakah sistem kerja dari layanan atau aplikasi lahan sionik di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar? Kedua, siapa sajakah pihak yang terlibat dalam pembuatan aplikasi lahan sionik di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar? Yang ketiga, apa sajakah data yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi lahan sionik di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar? Tujuan dan kegunaan penelitian.
untuk mengetahui sistem kerja dari layanan lahan sionik di kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar, untuk mengetahui pihak yang terlibat dalam pembuatan aplikasi lahan sionik di kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar, untuk mengetahui data yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi lahan sionik di kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, mari kita lihat judulnya ya. Judulnya adalah layanan peralihan berbasis elektronik, kurung buka, lahan sionik, kurung tutup, studi di kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Pertama, ada 2 kurung buka, kurung tutup. Itu rancu. Ya, maka kemudian bagaimana caranya Pak Aris agar cukup 1 saja kurung buka, kurung tutup, yaitu di studi. Jadi kurung buka studi di kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, kurung tutup, oke, itu saja. Kurung buka, kurung tutup. Bagaimana dengan kurung buka, kurung tutup yang ada di atas? Itu ditulis atau untuk mengganti kurung buka, kurung tutup. Jadi judulnya adalah layanan peralihan berbasis elektronik atau lahan sionik. Ya, itu. Kemudian kurung buka studi di kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Jadi sudah oke. Nah, kemudian kita lihat kata-kata kuncinya. Kata kuncinya adalah layanan. Yaitu nanti Anda banyak teori tentang teori layanan, dari layanan prima dan sebagainya macam ya, berbagai macam. Ada teori, ada bisa ambil dari yang teori-teori barat, bisa ambil dari beberapa teori yang dikembangkan di Indonesia ya, layanan prima misalnya kan dikembangkan di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah peralihan. Berarti kan peralihan hak atas tanah ini ya. Nah, berarti jelaskan peralihan hak atas tanah. Jadi kata kuncinya adalah layanan, peralihan hak atas tanah, dan kemudian yang ketiga lahan sionik. Jelaskan lahan sionik itu apa secara singkat. Dan kemudian tunjukkan bahwa 3 item itu penting. Dan itu dilaksanakan di kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar. Jadi latar belakangnya memuat 3 hal kata kunci. 3 kata kunci yaitu layanan, peralihan hak atas tanah, dan lahan sionik. Kemudian tunjukkan bahwa ketiganya itu penting dan dilaksanakan di kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar. Ya, kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah pertama, bagaimanakah sistem kerja, siapa sajakah pihak yang terlibat, apa sajakah data yang dibutuhkan. Kritik pertama, jangan gunakan kata kah. Ya, itu berlebih-lebihan. Itu kan itu bahasa, itu namanya dialek. Dialek Jawa itu begitu, ya. Kamu orang Jawa? Oh ya. Itu dialek Jawa ya. Jadi jangan gunakan kata kah. Kemudian bagaimana, siapa saja, apa saja data yang dibutuhkan. Itu sebetulnya tercover di poin 1. Jadi ketika bicara bagaimana sistem, itu sudah mengcover di dalamnya itu siapa, kemudian apa saja datanya. Maka kemudian mari kita perbaiki rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya seperti yang saya selalu bilang, mengapa dan bagaimana. Jadi pertama, rumusan masalahnya adalah mengapa. Mengapa dibutuhkan lahan sionik. Ya, mengapa dibutuhkan itu, program itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana pelaksanaan lahan sionik. Jadi itu ya, mengapa dibutuhkan dan bagaimana pelaksanaannya. Ketika bicara bagaimana pelaksanaan itu di situ masuk sistemnya, pihak yang terlibat, data yang dibutuhkan. Sudah tercover semua, sehingga kemudian nanti tujuannya juga cuma 2. Tujuan untuk mengetahui urgensi lahan sionik ya. Kemudian yang kedua untuk mengetahui pelaksanaan atau penerapan lahan sionik. Dan kemudian kegunaannya di sini belum ada, nanti tinggal tambahkan untuk Anda, untuk peneliti, untuk STPN dan untuk BPN. Saya pikir demikian ya. Terima kasih buat Mbak Fat. Oke, aplaus buat Fat. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Sekarang sudah jam 9 kurang 10. Kita selesai 9.30 ya, Kompes. Mana Kompes? Ya. Oke. Jadi kita punya waktu 30 menit. Dan mudah-mudahan dalam waktu 30 menit kita bisa menyelesaikan perbedaan kuantitatif-kualitatif ya. Untuk tugas-tugas berikutnya Anda bisa lihat di buku metode penelitian ya. Anda kan sudah saya share itu, buku metode penelitian kualitatif untuk riset agraria. Sudah saya share di WA Group. Untuk tugas-tugas selanjutnya gunakan itu sebagai acuan. Di bagian belakang itu ada contoh proposal. Ya. Di depan itu ada penjelasan, di bagian belakangnya ada contoh proposal. Sekarang kita masuk ke materi yang kemarin kita
batal membahas karena waktunya nggak cukup. Bahan metopen pertemuan 2B. Ya, jadi hari ini kita akan bahas perbedaan metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif. Nanti perbedaan ini juga akan kita bahas ketika kita bicara tentang perubahan paradigma ya. Tapi ini sekarang ini perubahan teknis di dalamnya. Kemudian di slide awal ada saya tulis itu, metode penelitian kualitatif dikembangkan oleh para metodolog untuk mengungkap fakta yang unik secara kreatif dan dramatik. Kemudian ada beberapa literatur yang bisa Anda pilih ya. Jadi suka-suka Anda mau pakai bukunya siapa ya. Itu ada sekian banyak buku-buku metode penelitian kualitatif, ada juga buku saya. Nah, sekarang kita gunakan bukunya Lawrence Newman ya. Judulnya Social Research Method, Qualitative and Quantitative Approach. Di slide awal bukunya Lawrence Newman itu ada step of the research process. Jadi proses atau langkah-langkah proses penelitian ya. Pertama memilih topik, memilih isu, memilih tema. Jadi kalau kita di BPN, kalau Anda punya pendekatan proyek, misalnya pilih PSN, salah satu dari PSN ada pengadaan tanah, reforma agraria, PTSL, itu PSN, program strategis nasional, atau tambahkan juga layanan pertanahan. Bisa juga aplikasi, Anda mau bikin aplikasi apa saja silahkan, atau Anda meneliti aplikasi yang sudah digunakan di kantor seperti tadi si Onik gitu ya, silahkan. Jadi banyak sekali yang bisa Anda pilih. PTSL, reforma agraria, pengadaan tanah, layanan pertanahan, berbagai aplikasi, atau berbagai isu tentang pertanahan. Itu choose topik, memilih topik, kemudian fokus pada research question. Research question ini pertanyaan penelitian, itu ada dua versi. Ada metodolog itu berbeda pendapat. Ada metodolog yang menyebut bahwa research question itu identik dengan rumusan masalah. Seperti yang kita praktekkan barusan itu kita menganggap rumusan masalah identik dengan research question. Identik dengan pertanyaan penelitian. Itu tipe metodolog pertama. Ada juga metodolog kedua yang menyebut bahwa rumusan masalah bentuknya adalah kalimat positif, pernyataan, bukan pertanyaan. Jadi pertama, bagi penganut metodolog yang kedua ini, di rumusan masalah itu pertama dia bahas tentang permasalahan. Permasalahan itu perbedaan seharusnya dengan senyatanya. Seharusnya bla bla bla, kenyataan di lapangannya begini. Seharusnya itu bisa dua basisnya, teori atau hukum. Ketentuannya begini tapi pelaksanaannya begini. Secara teoritis, teori-teori yang berlaku begini tapi kenyataan di lapangannya begini. Itu permasalahan. Sesudah bicara permasalahan baru dia rumuskan hal itu berdampak ya, perbedaan seharusnya dengan senyatanya berdampak pada terjadinya beberapa kemungkinan. 1, 2, 3, 4. Itu kalimatnya kalimat positif, bukan pertanyaan. Terus di mana meletakkan pertanyaannya? Metodolog tipe kedua meletakkan pertanyaannya di tinjauan pustaka. Jadi bab 2 itu kerangka teoritik, kerangka konseptual, kemudian research question. Pertanyaan penelitian, apa rasionalitasnya, apa dasar berpikirnya? Bagi metodolog kedua, mereka beranggapan bahwa seorang ilmuwan itu bertanya karena ingin lebih tahu. Seorang ilmuwan, seorang peneliti itu bertanya karena ingin lebih tahu, bukan karena tidak tahu. Ya? Bertanya karena ingin lebih tahu, bukan karena tidak tahu. Oleh karena itu, maka sebelum bertanya, dia harus bahas teorinya, dia harus bahas konsepnya, dan dari situ baru ketemu pertanyaan. Dengan dihubungkan rumusan masalah yang bukan pertanyaan tadi itu. Itu metodolog kedua. Nah, kalau metodolog pertama yang kita praktekkan itu, kita beranggapan bahwa rumusan masalah identik dengan research question karena bagi kita setiap judul punya nuansa pertanyaan. Setiap judul punya nuansa pertanyaan dan itu adalah pertanyaan yang mendasar. Dalam metode kualitatif pertanyaan mendasarnya adalah why dan how. Mengapa dan bagaimana, gitu ya. Jadi dua-duanya punya alasan. Jadi kalau nanti Anda gunakan salah satu silahkan. Ya, yang penting nanti ketika berhadapan dengan dosen penguji Anda bisa jelaskan. Anda gunakan bukunya si ini, cara menyajikan pertanyaan-pertanyaannya di bagian ini bukan di bagian ini, gitu ya.
Itu fokus research question. Kemudian design study. Design study itu bikin proposal. Kemudian collect data, mengumpulkan data lapangan, menganalisis. Ya, kalau nanti dibahas, kalau kuantitatif, statistical analysis. Dianalisis berdasarkan hasil statistik. Kalau kualitatif, tematik analisis. Dianalisis berdasarkan tema-tema tertentu. Kemudian interpretasi data, dimaknai. Kalau orang kualitatif memaknai penjelasan masyarakat atau pihak tertentu atau informan. Kalau kuantitatif memaknai hasil mesin statistik. Kalau saya menyebut mesin, jangan bayangkan sekrup, baut gitu ya. Mesin itu ya aplikasi itu ya. Aplikasi-aplikasi statistik. Nah, kemudian sesudah itu hasil penelitian harus diinformasikan kepada masyarakat. Hasil penelitian Anda nanti diinformasikan kepada masyarakat melalui repositori STPN. Jadi orang luar bisa baca skripsi Anda, karena itu memang kaidah ilmiah. Jadi kaidah ilmiah itu hasil penelitian harus diumumkan, supaya bisa dikritik. Ya, kalau kami dosen diwajibkan menulis di jurnal internasional, supaya bisa dikritik banyak orang. Ya. Jadi kalau saya menulis di jurnal bukan karena gaya, tapi karena memang diwajibkan. Ya. Rektor kepala itu 3 tahun minimal 1 jurnal internasional. Tapi kemarin saya tahun 2023 sudah nulis 3. Jadi nggak apa-apa kan, yang penting ada honornya ya. Kalau dosen kan begitu. Kalau Anda kan nggak ada honornya tapi ada nilainya. Sekarang kita masuk ke teknis ya, perbedaan kuantitatif dengan kualitatif. Kalau kuantitatif itu yang warna coklat itu, dan kalau kualitatif yang warna biru ya. Kalau kuantitatif itu measure objective fact. Measure objective fact. Mengukur fakta-fakta objektif. Garis bawahi kata mengukur. Maka keluar angka. Sekian persen, sekian persen, sekian persen. Jadi kuantitatif itu measure objective fact, mengukur fakta-fakta objektif. Tingkat kepuasan masyarakat diukur, ya nanti dikasih skor, ya sangat puas, puas, tidak puas dan lain sebagainya. Itu kalau di kuantitatif, mengukur fakta-fakta objektif. Kalau yang kualitatif bagaimana? Yang kualitatif itu construct social reality. Construct, menyusun kembali realitas sosial. Menyusun kembali realitas sosial itu artinya awalnya realitas sosial, fenomena yang Anda amati, apapun judulnya itu kan tidak ada di tas, nggak ada di kertas Anda. Awalnya yang Anda amati dengan berbagai judul itu adanya kan di lapangan, di masyarakat. Nah itu kemudian Anda ambil datanya, kemudian Anda susun kembali sehingga berpindah. Yang awalnya realitas itu ada di masyarakat menjadi ada di naskah Anda, deskripsi Anda. Itu namanya construct social reality. Menyusun realitas sosial. Terus kemudian masih ditambah lagi cultural meaning, memaknai budaya. Kalau saya menyebut budaya, jangan bayangkan tari-tarian, lagu-lagu begitu. Budaya itu adalah perilaku. Ya. Jadi ini ada semacam sekuen itu urutan ya. Pemikiran, sikap, tindakan, perilaku, baru kemudian budaya. Sikap, pemikiran itu hal-hal yang dipikirkan oleh masyarakat, kemudian berdasarkan pikirannya mereka bersikap, berdasarkan sikapnya mereka bertindak, tindakan yang diulang-ulang namanya perilaku. Kalau perilaku itu kemudian menjadi tradisi di suatu wilayah, itu disebut budaya. Ketika saya menyebut itu, jangan bayangkan tari-tarian dan lagu-lagu, itu termasuk budaya. Tetapi cara berpikir juga masuk budaya. Bagaimana masyarakat merespon layanan digital itu budaya. Nah, ketika Anda meneliti itu, Anda sedang memaknai ya, cultural meaning, memaknai bagaimana masyarakat merespon layanan digital. Tadi contohnya yang orang ketiga tadi ya, lahan sionik gitu. Itu yang pertama ya. Jadi kalau kuantitatif itu mengukur, kalau kualitatif mengkonstruksi, menyusun ya. Bahkan beberapa metodolog menyebutnya reconstruction, menyusun kembali karena awalnya ada di masyarakat kemudian disusun kembali dalam naskah ya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah yang kuantitatif itu fokus on variabel. Jadi orang-orang kuantitatif seperti Pak Eko Soeharto fokus pada variabel. Nanti Anda ketemu istilah itu, variabel
bebas, variabel terikat, ya. Nanti ada variabel pengganggu, ada sekitar 5 atau 6 jenis variabel itu, ya. Nah, itu variabel. Variabel itu apa? Variabel itu artinya peubah, sesuatu yang berubah-ubah, itu namanya variabel. Ya, misalnya tinggi badan, tiap orang punya tinggi badan dengan angka yang berbeda-beda, itu namanya variabel. Tingkat pendidikan itu variabel. Ya. Apapun yang berbeda satu dengan yang lain dan itu bisa diangkakan, itu namanya variabel. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif bagaimana? Kalau kuantitatif fokus pada variabel, maka kualitatif fokus pada interaktif proses. Ya, orang kualitatif itu fokus pada interaktif proses. Interaktif proses itu artinya begini, Anda ke lapangan, Anda wawancara, Anda ngobrol, kemudian Anda dengarkan mereka bercerita, Anda amati ceritanya, misalnya dia cerita tentang sesuatu, ada lokasinya, Anda datangi lokasinya, dia cerita tentang kegiatan, Anda ikuti kegiatannya, itu disebut sebagai interaktif proses. Proses yang interaktif, Anda terlibat di kegiatan itu. Ya. Soal kemudian Anda menyebut angka itu hanya sebagai ilustrasi. Misalnya Anda bilang begini, misalnya Mr. A mengatakan bahwa kehidupannya sulit karena luas bidang tanahnya sempit, sementara kebutuhan hidupnya tinggi. Nah, ketika dibilang bidang tanahnya sempit kan, Anda ngambil data itu. Luas tanahnya hanya 100 meter persegi, misalnya begitu. Atau hanya 200 meter, nah itu nggak apa-apa, itu hanya sebagai ilustrasi. Tetapi nanti yang dianalisis bukan angka 100-nya. Yang dianalisis adalah ekspresi dia menceritakan, dan substansi ceritanya, bukan angkanya. Angka itu hanya untuk mengilustrasikan, oh sempitnya itu sekian. Jadi yang Anda bahas itu tentang kesulitan hidupnya itu. Ya. Jadi fokus on interactive process. Ditambahkan lagi event itu kejadian. Jadi orang-orang kualitatif itu fokus pada proses interaktifnya, bagaimana dia menyelami kehidupan masyarakat, terlibat begitu. Bahkan saya punya cerita, ada sahabat, dia penelitian tentang petani, disertasi ini. Dia penelitian tentang petani, dia kemudian mohon izin pada petani yang bersangkutan untuk tinggal di rumahnya selama 6 bulan. Apa yang dikerjakan selama 6 bulan? Dia mengikuti kegiatan petani itu dari mulai bangun tidur sampai kemudian tidur, ke sawah, rapat di desa, dia mohon izin untuk mengikuti. Jadi berapa informannya? 1, petani itu. Tapi kegiatannya diikuti, kemudian dihubungkan dengan berbagai teori, dijelaskan, kemudian jadi disertasi dan sukses. Meskipun kemudian ada bercandanya, jadi humor ya. Humornya itu, kata pengujinya itu, ini yang harus dapat disertasi, seharusnya bukan Anda, tapi petani yang Anda teliti. Terus itu kan humor ya. Tapi itulah kualitatif. Jadi kualitatif itu fokus pada proses interaksinya. Hubungan Anda dengan yang diteliti. Ya. Bukan tentang bagaimana Anda mengukur ya, bukan tentang ukuran ya. Itu bedanya antara kuantitatif style dengan kualitatif. Jadi saya ulangi, kalau yang kuantitatif itu fokus pada variabel, peubah, kalau yang kualitatif fokus pada interaktif proses dan pada kejadian-kejadian yang Anda ketahui. Ada kejadian begini, ada kejadian begitu, nah itu kemudian Anda ceritakan. Misalnya suku-suku tertentu di Papua, itu kan mereka punya cara tersendiri dalam mengelola tanahnya, baik dalam hal penguasaan maupun dalam penggunaan pemanfaatan. Nah itu kan kemudian Anda kalau menyelami mereka, bagaimana mereka bersikap, Anda rumuskan itu dari bagaimana berpikir, bagaimana bersikap, bagaimana bertindak, bagaimana berperilaku. Itu kemudian nanti ada event-event tertentu, nah itu bagian dari kualitatif. Jadi kualitatif itu fokus pada prosesnya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau yang kuantitatif itu reliability is key. Reliability itu reliabilitas, keajekan, ajek, konstan. Kalau si A meneliti, misalnya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pensertifikatan tanah, maka si B juga harus mengatakan hal yang sama, si C harus mengatakan hal yang sama. Reliabilitas. Kalau tidak reliable, maka kemudian dipertanyakan penelitiannya. Ya. Nah, kalau yang kualitatif itu authenticity. Authenticity is key.
otentisitas, keaslian, validitas adalah kunci. Jadi kalau yang kuantitatif itu fokus pada reliabilitas, yang kualitatif fokus pada validitas, kesahihan, keotentikan, kejujuran, keaslian. Yang penting yang diwawancara itu jujur, maka kemudian itu it's okay. Itu sudah valid. Kalau yang kuantitatif tidak hanya valid, harus reliable. Nah, kalau yang kualitatif tidak harus reliable, valid saja. Nah, kemudian ada teknik menjaga kejujuran. Di kualitatif ada teknik menjaga. Jadi kalau Anda mewawancari seseorang, wawancarai dengan baik begitu, catat, dibuat transkripnya, kemudian kan nanti Anda diuji oleh dosen penguji. Bagaimana cara Anda meyakini bahwa orang yang Anda wawancara itu jujur? Maka kemudian nanti ketika di ujian Anda bilang pada dosen penguji, menggunakan teknik konfirmasi. Teknik konfirmasi itu apa? Jawaban dari orang yang Anda wawancara itu dikonfirmasikan. Kalau dia ngomong soal lurah, konfirmasikan ke Pak Lurah. Kalau dia bercerita tentang BUMDes, konfirmasikan dengan kepala BUMDes. Itu namanya teknik konfirmasi. Jadi validitas itu dijaga dengan teknik konfirmasi, dikonfirmasikan, dicocokkan dengan keterangan pihak lain yang terkait dengan cerita dari informan. Oleh sebab itu, jangan banyak-banyak informannya, 10 atau 15 di antara itu. Kalau sudah 20 sudah lelah itu. Ya, kecuali misalnya Anda punya waktu luang, oke ya. Tapi saran saya informannya dikit aja, 10 sampai 15, tapi wawancaranya intens itu ya. Banyak hal yang bisa digali dari situ. Itu tentang yang ketiga ya. Yang satu, yang kuantitatif itu reliability is key, yang kualitatif authenticity is key. Yang berikutnya, kuantitatif itu value free. Value free itu bebas nilai. Peneliti nggak boleh bersikap. Misalnya Anda sedang meneliti tentang RA, kalau Anda kuantitatif, Anda nggak boleh bersikap membela masyarakat dan tidak boleh bersikap membela pemerintah. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif, value, appreciate, and explicit. Nilai itu bukan dilarang, malah itu yang diekspresikan. Jadi kalau Anda baca buku-buku saya itu ekspresif sekali tentang value, tentang nilai. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang indah. Mana yang adil, mana yang tidak adil. Mana yang harmoni, mana yang bertentangan dengan harmoni. Mana yang menyejahterakan, mana yang memiskinkan. Maka kemudian peneliti akan bilang, kalau ini memiskinkan, harusnya begini. Kalau ini tidak adil, harusnya begini. Kalau ini tidak harmoni, harusnya begini. Penelitinya itu bersikap. Jadi value, nilai kebaikan, nilai kebenaran, nilai keindahan itu malah diekspresikan di kualitatif. Kalau di kuantitatif nggak boleh. Kalau nanti Anda menggunakan metode kuantitatif dan ketemu saya sebagai penguji, dan Anda mulai bersikap, saya bilang gugur. Karena Anda kuantitatif. Ya, kecuali Anda kualitatif, wajib malahan. Jadi hati-hati dengan mana yang wajib di kuantitatif dan mana yang wajib di kualitatif. Contoh lain, mana yang wajib? Sampel. Di kuantitatif, sampel Anda wajib acak. Jadi kuantitatif itu wajib random. Kalau tidak random, itu dianggap subjektif. Kalau di kualitatif, justru tidak boleh acak. Tidak boleh random, harus berposif atau snowball. Berposif dan snowball itu kan tidak random. Ya. Jadi non-random sampling itu di kualitatif, random sampling di kuantitatif. Jadi jangan salah kamar. Nanti ketika ujian skripsi itu dipertanyakan oleh dosen penguji. Kemudian yang berikut, yang kuantitatif dulu ya, independent of context. Independen itu bebas, merdeka, bebas konteks. Independent of context. Jadi apapun konteksnya hasilnya begitu. Bahwa tingkat pendidikan itu mempengaruhi sertifikat atas tanah itu begitu. Apapun konteksnya, dalam konteks damai maupun dalam konteks perang, ya begitu hasilnya. Nah itu yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif, situationally constrained. Segala sesuatu dipengaruhi oleh situasi. Dalam situasi begini, sikap masyarakat akan begini. Dalam situasi begini, sikap masyarakat itu akan begini. Oleh sebab itu, kalau Anda gunakan teknik kualitatif, hati-hati melihat situasi. Saya punya pengalaman ketika saya penelitian di Garut. Ketika saya berangkat, tahunnya saya lupa itu. Ya, ketika saya berangkat, masih damai-damai biasa begitu, mobil saya menuju Garut. Kira-kira setengah jam lagi akan masuk ke wilayah lokasi penelitian, gempa.
Gempa kan segala macam itu runtuh segala macam. Maka kemudian saya bilang sama tim, kita kembali ke Jogja. Bukan karena saya pengen selamat, tapi karena nggak boleh mewawancari orang sedang gempa gitu loh. Orang sedang gempa kita wawancari kan itu nggak bagus. Dia akan tidak fokus pada pertanyaan kita dan memang tidak sopan dari segi etika. Itu yang disebut sebagai situationally constraint. Jadi ada situasi yang membatasi. Oleh sebab itu perhatikan situasinya, kalau memungkinkan wawancarai, kalau tidak memungkinkan jangan wawancarai. Contoh, Anda ingin wawancara, datang ke rumah seseorang, pas Anda datang mau ketuk pintu dengar suara bertengkar suami istri, jangan diwawancarai. Nanti Anda kena marah di orang ketiga, loh. Jangan diwawancarai juga. Tunda harinya atau cari orang lain. Ya, jadi situationally constraint. Situasi itu menjadi batasan tentang sesuatu. Menjadi constraint, menjadi hambatan ya. Kemudian apa bedanya berikut? Kalau yang kuantitatif, many cases subject. Subjeknya, objek pengamatan itu banyak kasus. Sedangkan yang kualitatif, few cases. Apa maksudnya Pak Aris? Saya pernah kasih contoh di pertemuan pertama itu. Kalau sebuah desa penduduknya 1000, itu berarti kan populasi kalau di kuantitatif. Nah ini sekaligus perbedaan. Kalau di kuantitatif populasinya adalah subjek. Orang yang akan diamati itu populasi kuantitatif. Kalau populasi di kualitatif bukan subjeknya tapi informasinya. Misalnya Anda butuh informasi 100 poin. Anda butuh informasi 100 poin. Itu populasi Anda. 100 poin itu. Nah 100 poin itu nanti dibuat dalam bentuk pertanyaan 100 pertanyaan. Dan itu disebar ke 10-15 orang. Nanti diurut orang ini pertanyaan nomor sekian sampai sekian. Beda orang beda pertanyaan. Sampai kemudian seluruh pertanyaan itu bisa Anda dapatkan. Kalau yang kuantitatif, populasinya itu subjek. Jadi kalau penduduk desanya itu 1000, ya 10% dari 1000, 100. Berarti kan casesnya 100. Kualitatif 10-15, casesnya 10. Itu bedanya. Kuantitatif casesnya 100, kualitatif casesnya 10. Ya, itu perbedaan berikutnya. Kemudian yang lain, perbedaan berikutnya stat analisis. Ya. Kalau kuantitatif, statistical analysis. Kalau yang kualitatif, thematic analysis. Statistical analysis yang kuantitatif itu, Anda punya data, datanya masukkan mesin statistik, orang bilang aplikasi statistik, keluar angka, angkanya itu diinterpretasi, dimaknai. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif nggak gitu. Namanya thematic analysis. Jawaban orang-orang itu Anda kumpulkan kategori, oh ini jawaban tentang penyebab, oh ini jawaban tentang akibat. Nanti yang penyebab A kumpulkan, penyebab B kumpulkan. Sehingga kemudian nanti Anda ketemu variasi jawaban. Variasinya itu ditulis. Jawaban nomor 1 variasinya begini, nanti disusun dalam sebuah kalimat yang indah begitu, yang runtut, sehingga kemudian nggak ada statistiknya di situ. Dan itu disebut sebagai thematic analysis. Kalau yang kuantitatif, statistical analysis. Terakhir, masih punya waktu 10 menit. Yang terakhir, yang kuantitatif itu researcher is detached. Ada jarak antara peneliti dengan yang diteliti. Metode penelitian kuantitatif, ada jarak antara yang diteliti dengan peneliti. Apa jaraknya? Anda datang ke sebuah lokasi, siapkan kuesioner, 100 kuesioner, sebarkan, Anda nggak ketemu. Anda nggak ketemu dengan orang itu. Jadi bahkan nggak kenal, yang penting sudah masuk kuesionernya sebar. Misalnya Anda butuh 100 kuesioner, Anda sebar 120, nanti kan pulang sekitar 101, 105 begitu. Itu kemudian diambil 100, nah kemudian Anda analisis. Anda nggak kenal satu persatu yang 100 orang itu. Itu namanya ada jarak antara peneliti dengan yang diteliti. Itu yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif, researcher is involved. Peneliti terlibat. Maka Anda kenal dengan yang 10 orang itu kan bolak-balik. Kalau pengalaman saya di lapangan itu, satu orang itu bisa saya datangi 3 kali, 4 kali. Karena butuh informasi lanjutan. Anda juga nanti gitu, kalau misalnya Anda punya waktu sebulan di lapangan, wawancari saja 10 orang, itu bisa bolak-balik. Satu orang bisa diwawancari 2 kali atau 3 kali. Jadi Anda kenal betul dengan yang diwawancarai. Ya. Itu bedanya kuantitatif dengan kualitatif. Jadi saya ulang, kalau yang kuantitatif itu, yang pertama, measure objective fact. Mengukur fakta-fakta objektif. Kemudian kalau yang kualitatif, construct social reality, mengkonstruksi realitas sosial.
Kemudian cultural meaning, memaknai budaya, kebiasaan mereka sehari-hari gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kuantitatif itu fokus on variable, berfokus pada variabel, peubah, ya, angka, nilai-nilai yang berbeda-beda itu. 15, 17, 14, 13 gitu ya. Sedangkan kalau yang kualitatif, fokus on interactive proses, fokus pada proses interaktif antara peneliti dengan yang diteliti, kemudian event, kejadian-kejadian yang dialami atau yang Anda diketahui, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kuantitatif itu reliability is key. Reliabilitas, keajekan hasil penelitian itu menjadi kunci. Jadi kalau kemudian peneliti yang lain bilang begini, Anda bilang begitu, Anda bisa ditanya itu kenapa berbeda gitu ya. Mana reliabilitasnya kalau kuantitatif. Kalau yang kuantitatif ya, kalau yang kualitatif authenticity. Yang penting otentik, jujur. Maka nanti ditanya bagaimana cara menjaga kejujuran, Anda bilang dengan menggunakan teknik konfirmasi. Kemudian yang keempat, yang kuantitatif itu value free, bebas nilai. Anda tidak bersikap netral gitu ya. Kalau yang di kualitatif Anda harus bersikap. Value Anda, kebenaran, kebaikan, keindahan versi Anda nanti muncul di skripsi itu. Kemudian yang kelima, kuantitatif itu yang kuantitatif independent of context. Konteksnya bebas. Apapun konteksnya hasilnya begitu. Kalau yang di kualitatif situationally constrained. Situasi tertentu akan menjadi tantangan tertentu, menjadi penghambat tertentu sehingga kemudian hasil penelitiannya dipengaruhi oleh situasi tertentu. Kemudian yang keenam, yang kuantitatif itu many cases. Yang diamati itu banyak. Tadi saya bilang kalau penduduknya 1000 diamati 100. Kalau yang kualitatif few cases. Penduduknya 1000 tetap cuma diamati 10 ya. Itu. Kemudian yang berikutnya statistical, yang kuantitatif statistical analysis, yang kualitatif thematic analysis. Kemudian kalau yang kuantitatif peneliti tidak terlibat atau ada jarak, maka kemudian sebaliknya yang di kualitatif terlibat ya. Itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, itu bedanya kuantitatif dan kualitatif. Kenapa Anda harus tahu? Supaya Anda bisa memilih. Jadi perbedaan itu diperlihatkan pada Anda agar Anda bisa memilih. Tapi ketika Anda kuliah dengan saya kan wajib kualitatif. Nanti kalau Anda kuliah dengan Pak Eko Soeharto, wajib kuantitatif. Yang penting Anda tahu bedanya kualitatif dengan kuantitatif. Oke, ada pertanyaan? Silahkan Mas. Izin bertanya Pak, terkait dengan penulisan judul. Maksimal penulisan judul kan ada 14 kata Pak. Ya. Pertanyaan saya, apakah judul kecilnya juga itu dihitung per kata Pak? Misalnya edukasi bla 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 bagi masyarakat itu sudah 12 kata. Terus dalam forum studi di Kabupaten Sleman, provinsi di Yogyakarta. Nah itu kan sudah lebih dari 15 kata jadinya Pak. Pertanyaan saya, apakah itu juga dihitung? Terima kasih Pak. Ya, dihitung. Ya, jadi semua yang di judul besarnya maupun yang judul kecilnya dihitung. Tidak boleh lebih dari 14 kata. Filosofinya adalah semakin pendek judul, semakin mudah diingat, semakin menarik. Maka bikin judul sesingkat mungkin. Tetapi sesingkat mungkinnya itu dibatasi oleh tidak boleh menghalangi atau mengacaukan ekspresi Anda. Jadi Anda kan pengen ngomong, Anda ingin menulis sesuatu. Nah, Anda ingin menulis sesuatu itu harus terungkap di judul, tapi sesingkat mungkin. Itu prinsipnya begitu. Nah, kemudian ukuran sesingkatnya apa? Tidak lebih dari 14 kata. Gitu ya. Ada yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada kita bubar. Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita bubar. Terima kasih. Hari ini Anda bertugas bikin metode pendahuluan. Nanti akan saya siapkan tugas berikut. Anda bikin bab 2 tinjauan pustaka. Ya. Bikin bab 2 tinjauan pustaka itu sama seperti di bab 1. Belum diwajibkan menggunakan literatur. Yang penting bermain otak saja dulu. Ya. Jadi kalau judulnya begini, ngomongnya begini. Literaturnya nanti. Kan karena kalau literatur kan tinggal gampang ya, sudah saya ajari caranya. Kalau literatur itu, lihat kata kuncinya, masuk ke Google Scholar, klik, maka ketemu puluhan buku. Ya. Nah, kita belum pakai literatur, karena itu nanti kalau pas bikin proposal beneran aja. Jadi Anda nanti bikin bab 2 itu kerangka teoritik dan kerangka konseptual. Ya. Saya pikir demikian, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang.